video ini saya akan menjelaskan cara membuat data flow diagram level 0 yang juga sering disebut diagram konteks. Sebagai contoh, kita akan menggunakan sistem informasi akademik atau SIAKAD. Diagramnya dibuat menggunakan aplikasi Draw.io atau Diagram.net. Nah, langkah pertama, buat sebuah proses utama berbentuk lingkaran dan tambahkan entitas eksternal. Entitas biasanya digambarkan menggunakan bentuk persegi panjang. Beri nama mahasiswa di kiri diagram, sistem informasi akademik atau SIAKAD di tengah lingkaran. Sedangkan admin dan dosen ditempatkan sebelah kanan. Ketiga entitas ini berinteraksi dengan sistem informasi akademik melalui aliran data. Berikutnya, buat aliran data menggunakan garis berpanah. Panah ini menunjukkan arah perpindahan data antara entitas dan sistem. Mahasiswa mengirimkan data ke sistem seperti data mahasiswa dan data pemilihan mata kuliah. Setelah diproses oleh sistem, mahasiswa akan menerima informasi berupa data mahasiswa, data mata kuliah, dan informasi nilai. Admin berinteraksi dengan sistem dengan memasukkan data mahasiswa, data dosen, data staf, serta data lain yang diperlukan untuk pengelolaan akademik. Sistem kemudian mengolah data tersebut untuk mendukung berbagai kegiatan akademik. Dosen juga menggunakan sistem untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Informasi yang dibutuhkan bisa berupa data mahasiswa, jadwal, maupun informasi akademik lainnya. Saat membuat DFG level 0, perlu diingat bahwa hanya ada satu proses utama yang mewakili keseluruhan sistem. Tujuan diagram konteks adalah memberikan gambaran umum tentang sistem, siapa saja yang berinteraksi dengan sistem, serta data apa saja yang masuk dan keluar dari sistem. Dari contoh sistem informasi akademik ini, kita bisa melihat bahwa mahasiswa, admin, dan dosen merupakan entitas eksternal yang terhubung melalui sistem. Informasi akademik sebagai proses utama. Hubungan tersebut ditunjukkan melalui aliran data yang masuk dan keluar dari sistem. Selanjutnya, saya membuat data flow diagram level 1. Pertama, saya membuka lembar kerja baru di Draw.io. Setelah itu, saya mengambil simbol-simbol DFD dari panel sebelah kiri, seperti entitas, proses, data store, dan garis aliran data. Nah, selanjutnya saya menyusun posisi setiap simbol agar alur data terlihat jelas
jelas dan mudah dipahami. Setelah posisinya sesuai, saya mulai menghubungkan simbol menggunakan garis aliran data. Pada DFD level 1, ini terdapat entitas admin yang berinteraksi dengan sistem. Admin terlebih dahulu melakukan login ke dalam sistem menggunakan username dan password. Setelah berhasil login, admin dapat mengakses proses pengolahan database di Siakat. Pada proses ini, admin dapat melakukan beberapa aktivitas, yaitu insert untuk menambahkan data, edit untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Semua aktivitas tersebut terhubung dengan database Siakat, karena seluruh data yang ditampilkan, ditambahkan, diubah, maupun dihapus akan diproses dan disimpan di dalam database. Setelah seluruh proses selesai, admin dapat melakukan logout untuk mengakhiri penggunaan sistem. Di bagian akhir video, saya merapikan posisi simbol dan garis aliran data agar DFD terlihat lebih rapi, mudah dibaca, dan sesuai dengan aturan pembuatan DFD. Jadi, DFD level 1 ini menjelaskan secara lebih rinci proses yang terjadi di dalam sistem Siakat. Diagram ini memperlihatkan bagaimana data mengalir dari admin ke sistem, diproses melalui fungsi-fungsi pengolahan data, berinteraksi dengan database, kemudian menghasilkan keluaran hingga proses diakhiri dengan logout. Pada video ini saya membuat diagram ERD menggunakan aplikasi Drawiau. Langkah pertama yang saya lakukan, membuka lembar kerja baru sebagai tempat untuk membuat rancangan database. Setelah lembar kerja terbuka, saya mulai mengambil bentuk bola ketupat dari menu Shape. Bola ketupat ini saya gunakan sebagai relasi yang nantinya menghubungkan data antar entitas. Saya menambahkan beberapa belah ketupat, kemudian mengatur posisi dan jaraknya agar susunannya rapi. Setelah itu, saya memberi nama pada setiap belah ketupat sesuai dengan hubungan yang ada di dalam sistem. Langkah berikutnya, saya mengambil bentuk kotak. Kotak ini digunakan untuk menggambarkan entitas atau kumpulan data pada sistem. Saya membuat beberapa kotak, mengatur ukuran dan letaknya, kemudian memberi nama pada setiap kotak sesuai dengan data yang dibutuhkan.
membuat oval satu persatu, kemudian menempatkan di sekitar kotak yang sesuai. Jumlah oval pada setiap kotak berbeda karena informasi yang dimiliki setiap entitas juga berbeda. Setelah itu, saya memberi nama pada setiap oval sesuai dengan hubungan yang ada di dalam sistem. Menghubungkan setiap oval ke kotak yang sesuai agar terlihat atribut mana yang dimiliki oleh masing-masing entitas. Selama proses tersebut, saya beberapa kali menggeser posisi kotak, entah ketupat maupun oval. Saya juga memperbaiki arah garis penghubung agar tidak saling bertumpuk dan supaya tampilan diagram menjadi lebih rapi. ketupat dengan kotak untuk menunjukkan hubungan antara entitas dan relasi. Jika ada garis yang kurang tepat, saya menghapus atau memindahkan sampai hubungan antar bagian terlihat jelas.
selesai dibuat, saya kembali memeriksa seluruh diagram. Saya memastikan setiap kotak sudah terhubung dengan belah ketupat yang sesuai. Setiap oval sudah berada pada entitas yang benar dan semua garis penghubung telah tersusun dengan rapi. Hasil akhir ini adalah sebuah entiti relationship diagram ERD yang terdiri dari kotak sebagai entitas, belah ketupat sebagai relasi, oval sebagai atribut, dan garis sebagai penghubung antar bagian. Diagram ini digunakan sebagai rancangan struktur database, sehingga hubungan antar data dalam sistem dapat terlihat dengan jelas sebelum database dibuat.